Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dila Alianza. Saya dari kelas MJ506, Program Studi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil dari jawaban ujian akhir semester saya, semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dosen pengantar teknologi informasi saya yaitu Pak Mu Ikhwani Saputra, MKom. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Saya akan membahas satu persatu dari kelima pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai internet dan intranet. Bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya, dan apa saja hal produktif dalam penggunaan internet. Nah, di sini saya menjawab bahwa internet itu merupakan jaringan global atau bersifat publik yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan komunikasi secara terbuka. Sedangkan intranet ini adalah jaringan internal yang hanya digunakan dalam suatu organisasi tertentu untuk mendukung aktivitas kerja dan pertukaran informasi internal. Jadi kalau internet itu dapat diakses oleh siapapun, kalau intranet itu sifatnya terbatas, hanya untuk internal organisasi aja. Nah, tantangan dan ancaman dari penggunaan internet eee, tantangan dan ancaman yang apa, yang ditimbulkan dalam penggunaan internet itu meliputi kejahatan cyber, penyebaran informasi palsu, serta pelanggaran privasi. Nah, kalau di intranet, tantangan dan ancaman itu, yaitu pengelolaan keamanan internal dan pemeliharaan sistem. Jadi perbedaan utama internet dan intranet itu terletak pada cakupan aksesnya. Internet publik, intranet terbatas. Tadi kan seperti saya bilang. Nah, penggunaan internet itu secara produktif antara lain untuk pembelajaran daring, komunikasi bisnis, pemasaran digital, penelitian, dan pengembangan keterampilan melalui berbagai platform online. Apalagi di zaman era globalisasi ini kan teknologi informasi itu semakin berkembang dan maju. Jadi penggunaan internet ini tuh eh, sangat penting di zaman yang sekarang ini karena semuanya tuh serba online, dan kita juga, dengan menggunakan internet kita dapat mengakses berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dengan mudah, seperti itu. Nah, lalu lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi? Nah, jawaban saya yaitu, jadi perusahaan itu dapat memastikan bahwa profesional IT-nya mereka itu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan profesional melalui penerapan kode etik dan kebijakan keamanan informasi yang jelas. Jadi, mmm, apa ya, di setiap organisasi itu punya kode etiknya masing-masing, menyusun kode etik dan kebijakannya masing-masing. Nah, hal tersebut dibuat untuk memastikan bahwa para, pegawainya atau dalam hal ini profesional IT itu menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan kebijakan, yang dibuat, seperti itu. Jadi kalau kode etik itu pedoman perilaku dalam, melakukan pengelolaan sistem informasi dalam hal ini. Nah, khususnya terkait penanganan data pelanggan dan perlindungan privasi. Nah, selain itu juga di sini perusahaan juga perlu menyediakan, pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai etika profesi, keamanan data, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi,
Si perusahaan ini juga bisa mendorong karyawan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, seminar, serta pembaruan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, apa yang dimaksud dengan lalu lanjut yang pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi fungsional itu adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan pada fungsi tertentu. Namanya juga fungsional ya. Jadi emang dirancang khusus untuk pengambilan keputusan atau aktivitas fungsi tertentu gitu dalam organisasi. Nah, sistem inilah yang membantu manajemen mengelola, dan menyajikan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian atau departemen. Nah, beberapa jenis sistem informasi fungsional itu ada kayak contohnya sistem informasi pemasaran yang mendukung aktivitas promosi dan penjualan. Terus ada sistem informasi keuangan untuk mengelola data keuangan, akuntansi gitu. Ada eh, sistem informasi sumber daya manusia yaitu mengolah data kepegawaiannya, karyawannya, dan lain-lain. Jadi kayak khusus untuk di bagiannya atau di bidangnya. Lalu pertanyaan yang keempat, dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa seiring perkembangannya zaman, maka teknologi informasi itu juga ikut berkembang pesat. Nah, di zaman yang sekarang itu kan ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI ini tuh sangat bermanfaat dan berguna, sangat membantu sekali kita untuk memperoleh suatu informasi. Seperti itu. Dan dapat membantu kita juga untuk melakukan analisis analisis sesuatu hal yang kita butuhkan. Nah, dalam hal ini kan pertanyaannya, sejauh mana sih sistem akuntansi keuangan itu dapat diintegrasikan dengan AI itu untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan. Nah, eh, karena AI ini sangat sangat canggih, jadi dia mampu mengolah data keuangan dalam jumlah besar secara cepat dan akurat gitu. Nah, sehingga hal tersebut dapat membantu manajemen memahami kondisi keuangan perusahaan. Contoh penerapan AI dalam sistem keuangan itu kayak untuk analisis laporan keuangan, deteksi kecurangan peramalan arus kas, serta pengambilan keputusan berbasis data historis. Nah, berintegrasi AI ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan analisis keuangan sehingga mendukung pengambilan keputusan strategi perusahaan. Jadi, untuk mengurangi terjadinya human error, kalau misalkan eh, kita cek manual satu-satu gitu kan. Jadi diharapkan ke depannya itu sistem akuntansi dan keuangan ini terintegrasi dengan sistem AI. Jadi nanti secara otomatis dapat menganalisis laporan keuangan yang ada, dapat menemukan kesalahan-kesalahan kecil ataupun besar dalam laporan keuangan, dalam sistem keuangan, dalam sistem akuntansinya, dan juga bisa dapat membantu membantu bidang di bidang keuangannya itu atau manajemen di bidang keuangannya dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, lanjut pertanyaan yang kelima. Jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Nah, bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dengan offline marketing? Berikan contoh ilustrasinya. Jadi, konsep penjualan sama konsep pemasaran. Konsep penjualan itu fokusnya itu lebih ke perusahaan ini menjual produknya berapa gitu. Produk jasa
kepada konsumen itu kayak gimana upayanya. Itu kalau konsep penjualan. Kalau konsep pemasaran itu bagaimana si perusahaan ini bisa memasarkan produknya, atau menyampaikan informasi tentang produknya, memperkenalkan, eee, produknya itu kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat itu dapat mengenal produk perusahaan tersebut, sehingga tertarik untuk membeli produk perusahaan tersebut. Jadi pemasaran ini kayak juga mencakup proses perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk untuk menciptakan nilai bagi pelanggan gitu kan. Jadi di pemasarannya juga menganalisis nih kira-kira hmm, penetapan harganya berapa agar konsumennya itu tertarik untuk membeli produknya, atau eh, cara mempromosikannya kayak gimana supaya dapat dikenal oleh konsumen dengan baik sehingga konsumen tertarik untuk membeli seperti itu. Nah, kalau definisi dari online marketing dan offline marketing itu kalau online ya kegiatan pemasarannya itu dilakukan secara online melalui media digital, website, media sosial, marketplace. Kalau offline itu kayak bisa jadi melakukan seminar atau presentasi langsung ke eh, beberapa konsumen gitu kan, atau spanduk, brosur, event pameran. Nah, sekianlah penjelasan saya, penjelasan saya untuk jawaban ujian akhir semester saya di semester ganjil ini tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.